Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali untuk pertemuan di Jumat siang ya, yaitu membahas kata-kata pelik yang ada di dalam Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya kata-kata pelik yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Sekarang kita lanjutkan di surah Al-Baqarah. Baik, kita langsungkan saja ya untuk pembahasannya. Nah, jadi di Al-Baqarah ini ada beberapa kata pelik yang kadang menyulitkan seseorang untuk membaca Al-Quran. Nanti kalau waktunya tidak cukup, dan memang sepertinya tidak cukup ya, karena Al-Baqarah ada banyak ya ayatnya ya. Nah, nanti insya Allah kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama untuk Al-Baqarah ya, yaitu kata pelik yang pertama ada di sini ya, di ayat yang pertama, yaitu di huruf muqatta'ah atau huruf fawati uswar, huruf-huruf pembuka surat, yaitu yang tertulis alif, lam, dan mim. Nah, di sini hukum bacaannya adalah mad lazim mutsaqal harfi ya. Mad lazim mutsaqal harfi. Nah, cara membacanya adalah seringkali orang lupa ya, para pembaca Al-Quran, bahwasanya huruf ini adalah dibaca sesuai dengan nama hurufnya, nama huruf yang tertulis. Sehingga di situ ada alif, kemudian lam, ya. Lam itu berarti kan berakhiran mim ya, kemudian ada mim. Sehingga ada mim bertemu dengan mim. Nah, di situ ada pertemuan dua mim ya, ada idghamnya. Maka tunaikan dulu di situ idghamnya, baru ke mim yang 6 harokat. Nah, jadi bacanya bukan alif lam mim, nah, enggak ya, tapi antara lam dengan mim ada idghamnya dulu, tunaikan idghamnya, ditahan dulu 3 harokat, setelah itu baru ke mim. Alif lam mim. Ya, seperti itu. Seringkali orang tidak memperhatikan idghamnya. Padahal di sini disebut mutsaqal karena apa? Karena terjadi idgham ya, karena terjadi idgham. Atau ada juga yang membaca tidak sampai 6 harokat. Nah, maka ini perlu diperbaiki. Nah, lanjut yang kedua, ini di kata-kata pelik dalam surah Al-Baqarah adalah di ini ya, di tanda wakaf mu'anaqah ya, atau tanda wakaf muraqabah. Jadi tanda wakaf mu'anaqah itu juga ada yang menyebutkan dengan nama tanda wakaf muraqabah. Nah,
Maksudnya tanda waqaf mu'annaqah ini adalah utamanya kita berhenti pada salah satu tanda, ya. Boleh di sini, boleh di sini, ya. Yang kedua, maka silahkan dipilih, ya. Yang tidak boleh itu adalah berhenti di kedua tanda. Nah, misal seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fih. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau berhenti di salah satunya, maka diperbolehkan. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu boleh. Utama yang mana? Ya, terserah, ya. Mau di yang pertama pun artinya juga bagus, mau berhenti di wakaf yang kedua pun juga artinya bagus. Apakah kemudian harus berhenti? Kalau disambung boleh enggak? Nah, kalau disambung boleh, ya. Disambung pun boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu juga tidak masalah. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh diwasol, ya, karena beberapa ada yang berpendapat seperti itu, ya. Tapi setelah tanyakan alasannya apa. Nah, alasannya tidak jelas, ya. Alasannya itu kan karena itu tanda wakaf, begitu kan. Karena itu tanda wakaf, maka tidak boleh diwasolkan. Itu alasan yang tidak kuat, ya. Alasan yang tidak kuat. Bahkan Imam Ibnul Jazari pun sudah memberikan apa namanya pendapat beliau bahwasanya tanda wakaf itu tidak mutlak untuk diikuti. Nah, jadi yang tidak boleh itu berhenti di keduanya, ya. Tapi kalau berhenti di salah satunya atau bahkan tidak berhenti, ya, di wasol satu kali nafas sampai ayat akhir ayat yang kedua, maka tidak ada masalah. Nah, itu bagian yang kedua di surah Al-Baqarah. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu di ayat yang ketiga di lafat, ya, ini, ya, bil ghaibi, ya, bil ghaibi, ya. Di sini ada huruf lin, ya sukun setelah fathah, maka ini dibaca dengan halus, ya. Jangan disentak, jangan dipaksa, dan ya sukun itu vokalnya adalah bunyi i. Jadi bil ghaibi, bukan bil ghaibi, ya. Bukan bil ghaibi atau bil apa yang sering itu, ya, bil ghaibi, ya. Ini kurang tepat karena itu nanti bacaannya menjadi imalah, ya, menjadi miring. Nah, seperti itu. Nah, bacaannya menjadi miring. Itu yang ketiga. Kemudian sekarang, oh, bukan yang ketiga, di ayat yang ketiga. Masih di ayat yang ketiga, yaitu selanjutnya adalah ada di sini, ya, di lafadz as-salata. As-salata. Nah, ini kebetulan saya menggunakan mushaf standar Madinah, ya. Jadi kalau orang yang tidak paham konsepnya, ini dibaca as-solawata. Nah, ini jadi repot nanti. Nah, ini termasuk dalam bagian rosem. Jadi kalau kita
nulis kata sholat dalam bahasa Arab ya untuk percakapan sehari-hari kan biasanya pakai lam alif di sini ya. Nah, begini kan. Nah, as-sholata. Tapi kalau untuk menulis lafadz sholat di dalam Al-Quran, maka alifnya dirubah menjadi waw ya, dirubah menjadi waw. Nah, ini adalah kaidah rosem di dalam Al-Quran ya, kaidah rosem di dalam Al-Quran sehingga ya diikuti saja ya karena rosem itu ya, sebagian besar ulama ya meyakini itu adalah tauqif dari Allah sehingga kenapa kok lafadz as-sholat itu kok dia tidak pakai alif tapi pakai waw ya memang tauqifnya seperti itu sehingga ini bukan dibaca as-sholawata tetapi as-sholata ya. Ya, kalau pakai mushaf standar Indonesia lebih enak ya karena di sini langsung diganti dengan fathah berdiri. Ya. Tapi ini PDF yang mushaf Indonesia yang Al-Baqarah kecil-kecil tulisannya. Nanti kalau sudah di ayat yang ke-6 atau pertemuan selanjutnya nanti kita pakai yang mushaf standar Indonesia. Kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan dan nanti langsung bertanya ya. Nah ini kata-kata pelik yang ada di ayat yang ketiga di surah Al-Baqarah. Jadi terkait dengan rosem maka jangan salah dibaca itu memang tulisannya begitu ya. Wawnya alifnya diganti dengan waw karena itu berkaitan dengan qiraat yang lain nanti ya. Ya, karena di qiraat yang lain ya di sini ada yang dibaca wawunya ada yang terbaca. Tetapi kalau di kita ya ada yang dibaca, ada yang tidak. Kemudian lanjut ke kata-kata pelik selanjutnya kalau kita mengacu pada buku itu ada di ayat yang kelima ya. Di ayat yang kelima yaitu di kata ulaika. Di lafadz ulaika. Beberapa orang ada yang salah membaca ya. Karena setelah waw sukun, setelah hamzah dhammah itu ada waw sehingga ada yang membaca ulaika. Nah, padahal di sini kalau di mushaf standar Indonesia ya, tidak diberikan harokat sehingga itu tidak dibaca. Tapi kalau di mushaf standar Madinah seperti ini, wawunya diberikan tanda sifir yang artinya tidak dibaca. Jadi ini bukan tanda sukun ya, tapi ini tanda sifir. Sehingga wawunya ini dianggap tidak ada. Terus buat apa itu kalau tidak dibaca kok dicantumkan? Nah, itu namanya wawu rosem ya. Wawu rosem. Untuk membedakan antara ulaika dengan ilaika ya, ilaika. Karena zaman dulu kan tidak ada harokatnya ya, sehingga tulisannya bisa sama persis ya. Maka untuk ulaika ditambahkan waw rosem ya, untuk membedakan antara mana yang ulaika, mana yang ilaika. Mana yang ilaika ya. Tuh, itu maka di situ U-nya cukup dibaca satu harokat saja. Jangan dibaca lebih dari dua harokat. Jadi cukup ulaika. Nah, seperti itu. Lanjut ke ayat berikutnya. Yaitu di ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 yaitu di lafadz mana wa'ala
sam'ihim wa ala sam'ihim. Nah, di sini kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia, nah, di sini tanda wakofnya ili ya, tanda wakofnya ili ya. Tapi kalau kita menggunakan mushaf standar Madinah seperti yang saya gunakan, nah ini tanda wakofnya adalah sili ya, shad dan lam gitu. Nah, maka ini kita belajar tentang kaidah wakof ya. Jadi seperti yang di awal tadi ya, di wakof mu'anaqoh tadi. Di sini pun juga kalau kita mau lanjut itu tidak ada masalah. Kalaupun kita mau wakaf di situ, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, maka juga tidak ada masalah. Ya, maka di sini kita perlu belajar kaidah-kaidah wakaf ya. Tidak hanya sekedar belajar tanda-tanda wakaf. Nah, kaidah wakaf itu nanti kalau di kelas intensif ya kita butuh beberapa kali pertemuan khusus membahas bab kaidah-kaidah wakaf. Nah, itu yang kadang tidak diajarkan ya. Sebagian besar itu hanya mengajarkan tanda-tanda wakaf saja. Padahal nah di sini kita sudah menemukan di sini ya al-waslu aula kalau kita hanya faham dengan tanda-tanda wakaf saja maka ya di sini baiknya lanjut begitu kan. Tapi kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia di sini tandanya kili. Nah, maka lebih baik berhenti. Nah, maka tidak cukup kita belajar tanda-tanda wakaf ya. Harus belajar kaidah-kaidah wakaf wal ibtida. Nah, ini saya gunakan mushaf standar Indonesia saja ya, biar lebih relevan. Saya ganti share screen-nya. Oh, di sini ya. Nah, nggak usah ganti berarti. Nah, kelihatan ya di sini. Nah, wa ala sam'ihim. Nah, di sini tandanya pilih ya, atau qaf lam. Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya. Allah telah mengunci hati mereka dan juga pendengaran mereka. Nah, sehingga sini wakaf ya. Wakaf boleh ya, mau diwasolkan pun juga tidak ada masalah. Nah, nanti perlu pembahasan khusus ya di wakaf wal ibtida. Kalau di sini beda pembahasan ya. Nah, kemudian di ayat kita lanjutkan yaitu kata-kata pelik selanjutnya. Ini saya hanya mengacu di buku ini ya, karya dari Dr. Andes Ahmad Dimyati Badruz Zaman. Ini buku yang cukup populer ya, tapi sudah lama bukunya, sekarang agak susah nyarinya. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 di lafadz alladzina amanu. Mana? Nah, ini ya, walladzina amanu. Walladzina amanu. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Ayat yang ke-9. Mereka menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman. Ada tanda wakaf jaiz, maka ya silahkan ya kalau maknanya wakaf jaiz itu ya
wakaf boleh, lanjut pun juga boleh ya, tidak ada masalah. Coba kita lihat di Mushaf Madinah ya, ayat 9 mana? Oh, di sini ya. Nah, ternyata tidak ada tandanya ya, walladzina amanu ya, yukhadi'una allaha walladzina amanu. Nah, di sini enggak ada, ternyata tidak ada tanda wakofnya. Nah, maka ya ini mengingat kembali ya, ya belajarlah kaidah wakof. Jangan hanya mencukupkan pada tanda-tanda wakof. Jadi di sini kita belajar walladzina amanu. Nah, ini dari segi makna dia sudah baik ya. Mereka menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Ya, sehingga di sini sudah difahami maknanya dengan baik, maka kalau mau berhenti tidak ada masalah. Nah, ini juga termasuk bab yang pelik ya, yang dihadapi oleh para pembaca Al-Quran adalah kesulitan menentukan tempat berhenti dan memulai ketika tidak ada tanda wakaf. Nah, ini juga makanya kita perlu terus ya mengupgrade kemampuan kita untuk belajar ya, untuk belajar. Kita lanjutkan yang bagian selanjutnya yaitu di ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10. Nah, yaitu di kata marau ya, marau. Di sini ada tanda wakaf mamnu ya atau lam alif. Artinya ya kalau secara tanda wakafnya ya la wakfu fih la wakfa fihi gitu kan. Bahwa tidak boleh berhenti di situ. Ya. Tapi apakah benar-benar tidak boleh? Ya, tergantung nanti ya. Nah, tergantung kondisinya ya, tergantung ayatnya. Coba kita buka sebentar di ayat yang sama di Mushaf Madinah ayat 10. Nah, tahuan lagi kan di sini tidak ada tandanya. Hmm. Tapi kalau nggak ada tandanya ya, ya nggak ada masalah ya, karena memang kalau menggunakan mushaf Indonesia dilarang berhenti. Ya. Jadi ya sudah di wasol saja. Ya. Jadi itu maksud dari tanda lam alif. Tetapi nanti kita perlu lagi-lagi kalau kita bicara tanda nanti perlu dilengkapi dengan kaidah-kaidah wakofnya ya biar lebih komprehensif. Baik, kita lanjutkan ke bagian setelahnya. Ini di ayat 16 di buku tertulis masih sama ya, yaitu di lafadz ulaika. Nah, ini tadi sudah dibahas bahwa ini dibacanya ulaika ya, u-nya tidak dibaca. Nah, kalau di mushaf Indonesia di sini nggak ada tandanya. Ya, artinya tidak dibaca. Maka jangan bingung atau perlu dibiasakan ya kalau belum terbiasa menggunakan mushaf Madinah ya lebih baik menggunakan mushaf Indonesia karena nanti akan ada perbedaan tanda baca yang cukup signifikan yang berpotensi membuat orang itu salah baca. Tadi kan di Mushaf Madinah di sini ada seperti bulatan ya. Nah, kita anggapnya itu tanda sukun sehingga waw sukun setelah domah ya, terbaca u-nya panjang kan jadi repot nanti. Begitu. Lanjut. Setelahnya yaitu masih di ayat 16 yaitu di lafaz mana?
bil huda. Di sini ya. Nah, di sini ketemu lagi tanda al-waslu aula. Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Di ayat 16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, di situ tandanya sili ya atau sotlam ya atau al-waslu aula ya. Lebih baik wasol. Tapi apakah boleh berhenti? Nah, kalau dari talaki yang kami dapatkan boleh ya. Kita sering berhenti di sini. Kenapa? Karena artinya sudah sempurna. Nah, artinya sudah sempurna. Kalau kita baca terjemah di sini, ya, sudah titik. Nah, atau kalau kita coba lihat di Mushaf Madinah ya, ayat berapa itu? 16. Ayat 16. Coba. Nah, terdapat perbedaan kembali ya di sini ya. Eh, bil huda tidak ada tandanya. Maka ya silahkan mau berhenti atau lanjut ya boleh ya. Tapi kalau belum belajar kaidah wakaf wal ibtida ya sudah ikuti saja tanda yang ada di sini. Kalau al-waslu aula ya lanjutkan saja ya, lebih baik wasol daripada wakaf. Maka selalu mengupgrade itu penting ya. Ini kebetulan kan masih ada pembukaan apa namanya kelas tahsin di Sabtu malam ya. Baru ada 6 orang. Kalau ada yang berminat bisa mendaftar ya di grup. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu masih di ayat 16. Eh, Di sini fama robihat. Mana? Oh ini ya. Fama robihat tijaratuhum. Di sini ada tak bertemu dengan tak. Nah, ada tak sukun bertemu dengan tak yang berharokat. Ya, ini namanya adalah idgham mutama silain ya. Atau bisa juga disebut idgham ta'i ya. Ta'i ya. Idgham mutamasilain itu adalah kalau yang model seperti ini ya hurufnya sama itu berarti huruf pertama itu dileburkan secara sempurna jadi dia termasuk dalam idgham kamil sehingga huruf yang pertama ini hilang ya dianggap tidak ada maka robihati ya. Jadi sifat-sifat tak yang pertama pun juga hilang. Termasuk sifat hamesnya. Maka jangan ditunaikan hamesnya. Robihat, robihat, tija. Nah, kalau seperti itu, nanti itu membaca dengan idhar, bukan idgham. Maka kalau idgham kamil, maka huruf yang pertama anggap saja hilang ya, melebur sepenuhnya ke huruf yang kedua. Maka sifat hams dari tak yang pertama itu tidak dipakai lagi. Robihat tijaratu. Robihat robihat tijaratuhum. Ya, seperti itu. Lanjut, kemudian di ayat yang ke-19. Nah, ayat yang ke-19.
Ini juga banyak yang kesulitan ya, ketika sampai di lafadz ini ya, wabarqun ya, wabarqun. Di sini ada beberapa kaidah. Nah, sebelum ke sana beberapa yang tidak faham membaca dengan wabarak ya, wabarak ya. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Nah, itu salah ya. Kalau wabarak nanti roknya jadi kolkolah. Padahal huruf rok tidak ada kolkolahnya ya. Huruf ro tidak ada kolkolahnya. Yang ada kolkolahnya adalah huruf kof. Nah, maka yang kolkolah kofnya. Jadi kaidah yang pertama itu adalah tunaikan dulu roknya. Rok yang berhubungan dengan fathah. Ya, ini ada ba yang fathah bertemu dengan rok yang sukun. Maka roknya dibaca tebal. Jadi bukan wabar, tapi wabaru, aru, wabaru, wabaru. Tunaikan tawasudnya wabaru, wabaru. Setelah itu kof yang sukun juga dibaca, yaitu akoko ya, wabaruko, wabaruko. Nah, seperti itu. Bukan wabarak, bukan wabar. Kofnya hilang. Ya, kadang juga ada yang membaca seperti itu ketika ada dua huruf sukun yang terbaca hanya huruf yang di depannya. Maka itu tidak diperkenankan karena itu masuk ke dalam lahan jali ya, mengurangi huruf. Nah, padahal ini hurufnya sudah nyata-nyata tertulis, maka jangan dihilangkan. Sehingga roknya dibaca tebal, tunaikan tawasudnya, kemudian kofnya wajib dikolkolahkan, ya, jangan dihilangkan. Wabar ko, wabar ko, ya, wabar ko. Nah, seperti itu. Memang butuh dilatih, ya, memang butuh dilatih. Biar apa? Biar terbiasa. Dan butuh disetorkan juga ya. Nah, disetorkan biar kita tahu yang dilatih itu sudah tepat ataukah belum. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, di sini masih di ayat yang ke-19 ya, masih di ayat yang ke-19. Mana ini? Nah, di akhir ayat 19 ya. Nah, dikata wallahu muhitum muhitum bil kafirin. Di sini ada tanwin ya, ada tanwin bertemu dengan ba. Nah, tanwin bertemu dengan ba. Maka hukumnya adalah iklab ya. Hukumnya adalah iklab. Bagaimana cara membaca iklab? Nah, yang jelas yang pertama dia ada gunnahnya. Maka ketika ada gunnahnya, tunaikan sesuai dengan kadarnya. Dan di situ gunnahnya ditahan dulu ya 3 harokat. Muhitu ya, muhitun bi tumbi. Nah, jadi ditahan dulu 3 harokat, jangan tergesa-gesa. Dan cara membaca iklab itu yang sahih dari hasil periwayatan ya, dari jalur yang kami dapatkan itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu dengan furjah ya, atau membuka mulut. Nah, muhitun bi. Nah, begitu.
Atau yang kedua yaitu dengan intibakus syafatan, yaitu merapatkan dua bibir tetapi dirapatkan dengan ringan, ya, ringan saja. Jangan kuat. Muhitun bi, tumbi. Nah, yang ketiga ini yang sampai hari ini kita belum menemukan jalurnya, yaitu ya seperti yang diajarkan waktu dulu ya, dirubah menjadi mim. Muhitum, nah, tum, nah, mimnya dirapatkan dengan kuat. Nah, itu yang belum kami temukan. Maka ya pilihannya dua tadi. Terus pilih yang mana? Ya, dari dua tadi itu, kalau dari hasil talaki kepada guru-guru kami, itu yang muqaddam adalah yang intibakus syafatan. Ya, yang furjah sedikit ya. Maka kami pun juga menggunakan yang intibakus syafatan. Nah, jadi ini ditahan dulu 3 rakaat, kemudian dibaca menggunakan teknik intibakus syafatan ya, bukan yang merapatkan dengan kuat ya, tapi cukup ditempelkan saja. Kita lanjutkan lagi di selanjutnya ya, yaitu di ayat yang ke-20 ya, ayat yang ke-20. Oh, kelebihan ya. Nah, ayat 20. Nah, di sini ya, yaitu di masyau. Nah, di sini ada huruf lin ya, huruf lin, yaitu waw sukun yang didahului harokat fathah. Maka dia dibaca dengan ringan, ya, dibaca dengan lembut, ya, dibaca dengan eh, lembut dan jangan ditekan-tekan, dan bunyi vokalnya itu adalah u ya, bukan o. Nah, ini sering ya, sering kami dapati di banyak orang ya. Ketika ada waw sukun itu terbacanya o. Masyau, masyau, masyau fi, ya, masyau fi. Nah, itu eh, nggak tepat ya, nggak tepat. Jadi bukan o ya, tetapi bunyinya adalah u. Masyau, ya. Monyongkan bibirnya. Masyau. Nah, lahum masyau fi. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan masyau, tapi masyau u. Nah, begitu. Lanjut, masih di ayat 20 ya, masih di ayat 20, yaitu di akhir ayat. Nah, di sini ya. Di lafat syai'in ya. Syai'in qadir ya. Qadirun. Qadirun. Ini kan di akhir ya, di akhir ayat ya. Berarti kita membaca dengan sukun. Ya. Kalau dibaca sukun, maka roknya ini kan dia jadi sukun. Maka dia dibaca tipis, ya, bukan tebal. Tapi kalau ini tidak wakof, maka roknya dibaca tebal. Nah, jadi kalau ada rok sukun, maka dilihat ya, dia berhubungan dengan harokat apa sebelumnya. Nah, ya, di sini setelah sebelum rok sukun, ya, sebelumnya ada ya sukun. Nah, sehingga
dia dibaca tipis, syai'in qadir, bukan syai'in qadir. Nah, kalau itu tebal ya, qadir dengan qadir. Nah, yang benar yang mana? Yang tipis, yang pertama. Syai'in qadir. Biasa. Tapi kalau tidak wakaf, nah dia baru tebal qadiru, qadirun ya, atau qadirun ya, nah, begitu. Nah, jadi karena kadang banyak orang yang ini ya, belum bisa membedakan ya, mana ro yang dibaca tipis, ya, mana ro yang dibaca tebal. Ya. Maka ya harus belajar berarti ya, harus belajar. Lanjut, yaitu di ayat 22. Nah, ini juga ayat 22 ini sering ya kita menemukan banyak orang yang kurang sesuai saat wakaf di sini ya. Binaan dan ma'an. Nah, banyak beberapa pembaca yang membaca ketika wakaf di sini ya firasyaw wassama abina. Nah, itu salah ya, kurang tepat ya. Jadi ketika ada fathah tanwin, ini ya ada fathah tanwin, kita wakaf pada fathah tanwin, maka dibacanya adalah bina a ma a. Nah, dirubah menjadi mat ya, dua harokat. Nah, jadi terkadang orang tidak ngeh ya di bagian ini karena di sini tidak ada alifnya begitu kan. Sehingga dianggapnya kalau wakaf pada hamzah yang fathah tanwin menjadi sukun ya. Padahal ini adalah memang tulisannya begitu ya. Karena dulu kan hamzah itu di awal penulisan ya, hamzah itu bukan bagian dari rosem ya. Ketika awal penulisan hamzah itu tidak ada bentuknya ya, sehingga tertulisnya menggunakan alif begitu. Nah, memakai bajunya alif. Maka dan Abu Amr Adani mengatakan kalau ada dua alif berjejer begini ya, ini sudah ada alif, wah ada alif lagi, alif yang kemudian ditandai fathah tanwin, kemudian ada alif lagi di belakangnya, nah itu jelek ya, nah, tidak suka ya. Maka kalau ada hamzah fathah tanwin, nah alifnya tidak dituliskan. Tapi kalau selain hamzah ada ya di sini misalnya qaf fathah tanwin ada alifnya, kemudian ini ya firasyan ada alifnya gitu kan. Nah, tapi walaupun di belakang hamzah fathah tanwin tidak ada alifnya begini, tetap ya ketika dia wakaf pada hamzah ya tetap hukumnya berlaku ya. Menjadi mad iwad dibaca panjang dua harokat. Maka jangan disukunkan hamzahnya. Ya, beberapa masih ada yang membaca seperti itu. Sehingga di sini dimasukkan ke dalam daftar kata-kata pelik di dalam Al-Quran. Ya, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan sampai jam 2. Selanjutnya di ayat 24. Nah, di ayat 24
Ini agak banyak ya, yaitu di kata fattakun nar. Mana fattakun nar? Ya, ini ya fattakun nar. Kemudian waquduhan nas, mana waquduhan nas ya. Kemudian eh, oh satu-satu aja ya. Ini kan beda. Ya, di sini ya fattakun naro. Nah, di sini dibacanya ya seperti itu ya fattakun naro ya. Jadi di sini ada kalau disambungkan di sini ada alif ya, ada alif lagi ya ini anggap saja ya tidak ada. Nah, begitu. Nah, dan ini juga wawunya ini ya. Kalau ini ada waw sukun setelah domah kan dibaca dua harokat ya. Tapi di sini tidak ya langsung ke nun yang bertasdid ya, langsung ke nun yang bertasdid. Nah, dia dibaca apa namanya? Mat bertemu apa ini tasdid ya dibaca 6 harokat itu kalau dalam satu kata. Nah, ini kan beda kata. Maka dia bukan mat lazim ya, tetapi langsung ke nun yang bertasdid. Nah, seperti itu. Karena kan rumus mat lazim itu kan huruf mat bertemu dengan tasdid. Nah, ini kan mat, ini tasdid. Nah, kok nggak dibaca 6 harokat? Ya, karena ini beda kata. Nah, begitu kan. Kalau dalam satu kata seperti dalam surah Al-Fatihah ya walau bolin itu, nah itu baru ya botnya dibaca 6 harokat. Kemudian ya ini juga sama waquduhan nas ya, sama juga ya. Ini dihilangkan alif di belakang ha. Kemudian ini hamzah wasolnya juga dihilangkan ya. Hingga langsung waquduhan nasu. Satu lagi mungkin ya, yaitu di ayat 25. Mana ayat 25? Yaitu di lafaz amanu wa amilu ya. Amanu mana? Ini ya. Amanu wa amilu. Nah, ini tidak boleh diidghamkan ke wawu ya. Lafaz maksudnya yang mana ini ya? Wawu di sini tidak boleh diidghamkan ke sini karena ini bukan mat tamkin ya. Karena apa namanya? Dulu ada yang bertanya begitu kan. Contoh mat tamkin itu apakah ini amanuwa begitu? Enggak ya. Nah, mat tamkin itu kan apa namanya? Ketika ada huruf yang bertasjid ya sebelum huruf mat. Misal di nabiyina ya itu nah, begitu. Nah, kalau yang waw nanti bisa dicari ya. Nah, tapi contohnya bukan ini. Ini bukan mat tamkin. Sehingga ya tunaikan matnya ini ya amanu ini nunya 2 harokat baru ke waw. Amanu wa amilu. Nah, jadi bukan amanu wa amilu. Nah, jadi bacanya bukan seperti itu tetapi biasa. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat.
Nah, begitu ya. Jadi tidak boleh diidghamkan waw sukunnya ini ke huruf waw. Nah, ini bukan apa bukan idgham mutamasilan ya. Nah, bukan ya. Ini adalah mat biasa, ini ya waw biasa dibaca sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kemudian wa amilus ini juga sama dengan yang tadi ya. Nah, ini dihilangkan, ini hilangkan, langsung wa amilus solihati. Nah, kemudian min tahtihal anhar. Nah, ini juga sama ya, min tahtihal anhar. Nah, ini langsung ke lam takrifnya ya, lam yang sukun. Jadi bukan hanya tidak perlu dipanjangkan, tetapi langsung ke lam yang sukun. Seperti itu. Nah, satu lagi di penghujung ayat 25. Ya, nanti selanjutnya kita lanjutkan pekan depan. Mana min qabl. Mana ini? Nah, di sini ya. Jadi biasanya beberapa orang ya tidak kuat nafasnya, kemudian berhenti di sini. Min qablu. Berhenti di lafadz ini. Nah, kalau berhenti di sini ya, maka jangan dibaca dengan min qablu. Enggak ya, tapi baknya sukun, lamnya juga sukun ya. Dan ba itu kan dia punya kolkolah, maka tunaikan kolkolahnya. Min qabl, qabl, el, qabl, el ya. Min qabl. Ya. Tapi jangan juga langsung begini, min qabl. Nah, itu enggak tepat juga. Jadi di sini kita harus belajar tentang timbangan-timbangan huruf. Nah, nanti itu kalau di kelas ya mesti kita bahas dengan lebih detail ya. Yang jelas huruf ba ini dia sifatnya syiddah, lam itu sifatnya tawasud. Nah, timbangannya nggak sama antara syiddah dengan tawasud. Kalaulah boleh dikasih angka, maka sini satu, sini dua. Tapi hitungannya tidak seperti itu ya. Ini hanya untuk memudahkan logika saja. Jadi bukan min qabl, itu jadi syiddah semua nanti ya. Nah, maka yang satu harus ditunaikan tawasudnya yaitu di huruf lam. Min qabl ya. Qabl. Nah, ada el-nya begitu. Nah, nanti akan lebih sulit lagi kalau bertemu yang rokhawah ya. Ada rokhawah, ada syiddah, ada tawasud. Nah, ini tiga-tiganya harus ditunaikan timbangannya ketika bertemu di dua huruf sukun saat wakof. Nah, dua huruf sukun saat wakof. Jadi jangan dihilangkan lamnya min qabl. Nah, alnya hilang. Nah, ini enggak tepat ya. Beberapa ada yang membaca dengan cara seperti itu. Ya mungkin itu ya. Sudah jam 2 kurang 3 menit. Dan enggak ada yang bertanya juga. Jadi kita cukupkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya insya Allah di hari yang sama setiap hari Jumat jam 1. Baik sampai 25 ya berarti. Sampai 25 kita cukupkan. Semoga ini apa yang dibahas bisa bermanfaat ya, bisa memberikan
pengetahuan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan untuk terus belajar ya, terus belajar agar ilmu kita bisa terus bertambah insya Allah. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.